Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran PAI. Hari ini sudah sarapan semuanya? Sudah. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Ada yang masuk? Cika. Lagi. Aam. Ada yang tahu alasannya kenapa yang nggak masuk? Tahu. Baik, nanti kalau ada teman yang nggak masuk, diusahakan tahu alasannya apa ya. Ya. Baik, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu. Sok dipimpin doa sama Kakak Krisna. Ayo Kakak Krisna. Sebelum belajar, mari kita memberi doa. Berdoa mulai. Tangan di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang tahu nggak? Sebutkan sila yang kelima. Ada yang tahu? Apa sila yang kelima? Yuk. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, yang kedua. Sebutkan warna lambang bendera Indonesia. Merah putih. Baik, Bapak mau tanya dulu nih sebelum mulai pembelajaran. Waktu kemarin minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Al-Maun. Quran surah Al-Maun. Al-Maun. Sekarang kita belajar mengenai keteladanan perjuangan Rasulullah SAW di peristiwa Fatu Makkah. Mekah. Nah, di sini anak-anak ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah melalui model DBL ini peserta didik mampu menjelaskan peristiwa Fatu Mekah dengan baik. Yang kedua, melalui model DBL ini peserta didik mampu memahami sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Nah, di sini ada kalimat pemantik nih. Apa yang kalian ketahui mengenai perjuangan Rasul? Ada yang tahu perjuangan Rasul itu apa? Apa yang kalian ketahui Fatu Mekah? Fatu Mekah apa? Peristiwa Fatu Makkah adalah satu menyangkut dari keagungan kepemimpinan Nabi Muhammad yang mencerminkan akhlak mulia, strategi yang dibijaksana serta kemampuan beliau dalam mengelola konflik. Baik, Fatu Mekah adalah pembebasan kota Mekah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa adanya penumpahan darah. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan definisi Fatu Mekah. Fatu Mekah adalah peristiwa pembebasan kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pada tahun 8 Hijriah 630 Masehi. Peristiwa ini merupakan momen penting dalam sejarah Islam di mana Mekah yang sebelumnya menjadi pusat perlawanan terhadap dakwah Islam berhasil dibebaskan tanpa pertumpahan darah. Ya, kemudian di sini ada sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Terjadinya peristiwa Fatu Mekah dipicu oleh beberapa sebab utama. Yang terutama pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh pihak Quraisy dan dinamika politik antara kaum muslimin dan penduduk Mekah. Berikut adalah penjelasan mengenai sebab-sebabnya. Yang pertama apa Hafijah? Yang pertama di situ. Yang pertama apa? Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua. Tindakan permusuhan Quraisy terhadap Islam. Nah, yang ketiga kesempatan untuk membebaskan kota Mekah secara damai. Yang keempat adalah komitmen kaum muslimin
terhadap sekutunya. Kemudian yang kelima adalah kelemahan kaum Quraisy. Ya. Nah, di sini ada haji wada. Haji wada itu apa, Pak? Haji wada itu yang berarti haji perpisahan, di mana adalah ibadah haji terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW pada 10 Hijriah 632 Masehi. Disebut demikian karena setelah haji ini Rasulullah SAW berpulang ke rahmatullah, sehingga menjadi momen perpisahan beliau dengan umat Islam. Jadi yang namanya haji wada itu dinamakan haji perpisahan. Kenapa? Karena setelah melakukan ibadah haji, Nabi Muhammad SAW itu dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menyebabkan sebuah momen perpisahan beliau dengan umatnya atau umat Islam. Baik, di sini kita akan ada kegiatan kreatif yang akan dibagikan sama Bapak ya. Di sini ada beberapa kelompok. Yang pertama ada kelompok visual, yang kedua ada kelompok auditorial, dan yang ketiga adalah kelompok kinestetik. Nanti Bapak akan bagikan kelompok yang sudah sesuai dengan minat belajarnya ya. Kelompok 1 yang bagian ini ya, kelompok 1 bagian visual, kelompok 2 bagian auditorial, dan kelompok 3 bagian kinestetik ya. Nanti kelompok 1 itu akan membuat sebuah kalimat esai sederhana ya. Kelompok kedua akan membuat sebuah gambar atau lukisan yang melambangkan kisah Fatu Mekah. Dan yang ketiga adalah akan membuat sebuah peta konsep yang menggambarkan peristiwa Fatu Mekah. Baik anak-anak, Bapak akan memutarkan sebuah video yang berkaitan dengan Fatu Mekah, nanti dilihat ya. Nanti coba kalian amati apa yang ada di dalam video tersebut. Silakan. Tolong diperhatikan ya, jangan bercanda.
Baik, sudah paham mengenai video tersebut? Sudah. Jadi video tersebut di situ itu mengenai perjanjian Hudaybiyah, di mana perjanjian itu ada beberapa perjanjian. Yang pertama adalah gencatan senjata. Ada yang tahu nggak gencatan senjata itu seperti apa? Jadi selama nanti di Mekah itu tidak ada yang namanya saling permusuhan, saling menyerbu. Yang kedua adalah ketika ada kaum Quraisy menghadap Nabi mau masuk Islam tanpa adanya persetujuan keluarganya, itu maka akan dikembalikan, nggak boleh. Tapi kalau misalkan contohnya dari keluarganya nggak setuju, ya itu nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah umat Islam itu tidak boleh datang ke Mekah dalam tahun ini. Bolehnya itu tahun depan, cuma 3 hari. Akan tetapi mereka itu hanya bisa menggunakan ini aja buat perlindungan atau pedang, nggak boleh yang lain, ya itu. Namun pada dasarnya perjanjian Hudaybiyah itu dilanggar sama kaum Quraisy. Ada yang ditanyakan sampai sini? Baik, kalau sudah, Bapak sudah membagikan kelompok yang tadi ya. Iya. Sekarang Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Dimulai dari sekarang. Nah, ingat ya, kelompok 3-nya membuat itu pertanyaan esai. Ya nanti ini ya disebar ke channel. Ya. Salah satu aja nanti. Kelompok 1 sudah, kelompok 2. Hah? Ini yang begitu. Yang dua juga. Dua-duanya. Yang bagus. Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, coba kalian tugasnya ditempel di papan tulis yang sudah disediakan. Kelompok yang pertama, kelompok pertama itu membuat sebuah kalimat esai sederhana. Coba mana? Tempel di sini, ya. Ini kelompok satu, kelompok kedua, kelompok ketiga. So, ayo, kelompok 1 di sini. Kelompok 1 di sini, kelompok 2. Kelompok 2 dan di sini kelompok 3. Ayo kelompok 1. Ini nih. Udah siap. Ayo kelompok 2 dulu atau kelompok berapa dulu ditempel ayo. Ayo, mana? Tempel di bagian ini ya. Kelompok 3 betul. Kelompok 2 sudah belum? Ini kelompok 2. 2. Gak apa-apa 3-3 ini. Ayo. Nah, baik anak-anak, ini adalah tugas dari kelompok pertama. Di mana di sini ada beberapa kalimat esai sederhana ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Fatu Mekah? Yang kedua adalah sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan haji wada. Jadi yang dimaksud dengan Fatu Mekah adalah pembebasan kota Mekah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya tanpa ada penumpahan darah. Yang kedua, kemudian ini kelompok kedua itu membuat sebuah gambar atau lukisan yang melambangkan peristiwa Fatu Mekah. Ini ada beberapa contoh. Gambar pertama, gambar yang kedua, sama gambar yang ketiga. Nah, di sini ada kelompok 3 itu membuat sebuah peta konsep. Ya, peta konsep yang melambangkan terjadinya peristiwa Fatu Mekah. Yang pertama,
Fatu Makkah itu ada sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah itu seperti apa. Kemudian pengertian Fatu Makkah di sininya apa? Faktor-faktor keberhasilan Fatu Makkah, dan yang keempat adalah keteladanan Rasulullah dalam peristiwa Fatu Makkah. Nah, di situ ada beberapa ini ya, proyek yang kalian sudah kerjakan pada kelompok masing-masing. Ada pertanyaan pada pagi hari ini? Kalau nggak ada, di sini ada LKPD, coba kalian kerjakan. Sob, Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Nanti kalau sudah, kalian dikumpulkan di depan ya. Silakan. Di situ ada nama siswa, kelas, kalian nanti tinggal ditulis namanya siapa, kelasnya kelas berapa ya, kelas 5 gitu ya. Yang pertama, bagaimana peristiwa Fatu Makkah mencerminkan sikap kepemimpinan Nabi Muhammad dalam menghadapi permusuhan dan pengampunan. Yang kedua, apa makna dari sikap pengampunan Nabi Muhammad terhadap penduduk Makkah bagi umat Islam pada masa itu dan pada masa ini. Sudah semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah nanti kalian kumpulkan di depan ya. Ya. Baik anak-anak, kesimpulan pada pagi hari ini adalah Fatu Makkah merupakan pembebasan kota Makkah, yakni peristiwa Sallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya dengan apa? Tanpa adanya penumpahan darah. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, di sini ada asesmen, ada pilihan ganda. Nanti kalian kerjakan ya, kerjakan. Nanti dikumpulkan di depan kelas ya, di mejanya Pak Agus. Sob, dikerjakan dulu sob asesmennya. Di situ ada 5 pertanyaan, nanti kalian tinggal dicari jawaban yang tepat aja, disilang ya. Baik, waktunya udah selesai anak-anak, sudah semua? Sudah. Baik, kalau sudah, Bapak akan melakukan refleksi bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini. Senang. Sudah. Senang. Apa yang kalian pahami terkait Fatu Makkah? Apa? Pembebasan kota Makkah yang dilakukan sama siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Bapak baca semangat dulu. Tepuk semangat. Semuanya. Baik, cukup sekian dari Bapak. Kita lanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Jangan lupa belajar di rumah ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.